Selamat siang Ibu Fen. Oke, selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu Fen? Baik, Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan Ibu Fen baik sekali. Oke, baik Ibu Fen, sesuai dengan rencana hari ini saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Fen, di mana Ibu Fen akan melakukan coaching ya terhadap teman atau rekan Ibu Feni. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu Feni melakukan coaching, saya ingin berdiskusi dulu dengan Ibu Fen berkaitan dengan rubrik penilaian atau rubrik pengamatan nanti yang akan saya lakukan. Nah, jadi berdasarkan rubrik penilaian itu, di situ yang menjadi acuannya itu yaitu nanti Ibu Fen akan melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, oke. Dan tentunya dalam melakukan coaching itu, Ibu Feni juga sudah memiliki kompetensi. Nah, kompetensi itu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya kemampuan atau kompetensi itu dilakukan dengan teknik rasa. Terus saya juga berharap nanti ya proses percakapan Ibu Fen dengan rekan Ibu Fen itu melakukan dengan menerapkan alur delta. Oke. Terus tujuan Ibu Fen itu melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta itu, saya yakin Ibu Fen sudah tahu ya Ibu Fen. Nah, tentunya yaitu identifikasi, itu tuh tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan nanti saya lakukan terhadap kegiatan coaching yang Ibu Feni lakukan. Bagaimana Ibu Fen? Paham? Baik, Ibu paham. Oke. Selanjutnya Ibu Fen, saya akan melakukan atau saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan Ibu Feni lakukan. Oke, pertanyaan yang pertama Ibu Fen, kira-kira kompetensi apa saja yang Ibu Feni akan kembangkan pada saat Ibu Feni melakukan coaching bersama rekannya? Oke, baik Ibu. Kompetensi nanti yang mungkin saya kembangkan itu adalah berkaitan dengan mendengarkan aktif dan bagaimana membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali Ibu Fen. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan kompetensi yang baik. Sehingga dari kompetensi ini nanti kita akan menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan Ibu Feni ya. Terus kira-kira dari kedua kompetensi ini, kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik nantinya? Oke, baik Ibu. Kompetensi spesifik nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya mendengarkan aktif permasalahan yang diajukan oleh coach saya, sehingga saya bisa menggali semua potensi coach sehingga coach sendiri yang bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci utama ya, karena dengan mendengarkan aktif kita dapat menggali pertanyaan-pertanyaan, terus di situ nanti Ibu Feni juga dapat menemukan masalah yang dihadapi oleh rekan Ibu Feni. Terus kira-kira Ibu Feni, indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Ibu Feni saat melakukan coaching ini kira-kira menurut saya itu indikator keberhasilan dari coaching antara saya dengan coach saya atau rekan guru saya nanti adalah bagaimana saya mengikuti alur tirta itu secara runtut sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Fen atas penjelasannya.
Saya harap dengan apa yang sudah dijelaskan Ibu Fen itu dapat membuahkan hasil yang terbaik ya Ibu Fen, antara Ibu Fen dan juga rekan Ibu Fen. Oke, nah, nanti setelah ini nanti Ibu Fen silakan melakukan kegiatan coaching bersama rekan Ibu Fen. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Halo Pak Kami, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Oke, baik. Puji Tuhan Pak Kami Iya. ya, kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Oke, baik. Pak Kami, saya mau perlu diceritakan dengan Ibu. Halo? Ya, ini Bu, saya ingin mau curhat. Saya punya masalah ini. Silakan Pak Kami. Saya memiliki kesulitan dalam mengatur waktu saya. Baik saya sebagai guru mendidik anak di sekolah maupun dengan kesibukan saya sekarang ini yang saya hadapi, yaitu saya sebagai peserta calon guru penggerak di angkatan 11 dan juga sebagai peserta pendidikan profesi guru. Oke, baik Pak Kanis. Berarti Pak Kanis ini mengalami permasalahan dalam manajemen waktunya, antara membagi waktu dalam mengikuti kegiatan PPG dan juga mengikuti kegiatan pendidikan guru karakter. Sangat luar biasa ya Pak Kanis ya, mengikuti kegiatan yang notabene membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Baik Pak Kanis, kira-kira dalam sesi ini apa yang mau Pak Kanis dapatkan? Ibu, yang mau saya dapatkan dari sisi ini, setelah saya berbagi cerita mengenai persoalan yang saya hadapi, saya juga bisa menemukan solusi. Siapa tahu dengan cerita dengan Ibu, sebentar saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Berarti Pak Kanis ingin mendapatkan solusi ya terhadap permasalahan yang Pak Kanis hadapi sekarang. Oke, baik Pak Kanis. Apa masalah yang Bapak hadapi saat ini? Masalah yang saya hadapi saat ini ya Bu, saya kurang fokus ketika berada di sekolah bersama dengan saat mengajar, karena mungkin terlalu banyak kesibukan ya Bu. Saya tadi saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak dan juga kegiatan sebagai peserta PPG. Oke, baik ya Pak Kanis ya. Menurut Pak Kanis, apa yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi? Ya, yang menyebabkan masalah yang ini terjadi mungkin saya kurang mampu untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga semua pekerjaan jadinya tidak berjalan dengan baik. Jadinya di sekolah saya seringkali mengantarkan anak. Pengaruh saya harus mencuri waktu jam sekolah untuk mengerjakan pekerjaan di pendidikan guru penggerak atau di pekerjaan-pekerjaan yang ada pada pendidikan profesi guru yang sedang saya jalani. Baik Pak Kanis, memang dua kegiatan ini membutuhkan waktu yang sangat luar biasa ya Pak Kanis ya. Apakah masalah yang Pak Kanis hadapi dapat berpengaruh juga terhadap tugas pokok Pak Kanis sebagai guru? Tentu ya Bu, sangat berpengaruh sekali ya Bu. Sebagai manusia dengan kesibukan yang secara bersamaan ini, pasti saya punya kelemahan ya. Itu pasti sangat berpengaruh terhadap proses belajar saya di pelajaran saya bersama anak di sekolah. Baik Pak Kanis, menurut Pak Kanis kira-kira mungkin ada ide atau pandangan Pak Kanis yang bisa membantu Pak Kanis itu mengatur waktu antara kegiatan sekolah, pendidikan guru penggerak, begitu juga pendidikan profesi guru. Ya, kalau dipikir Ibu, setelah saya terbuka, saya mendapatkan ide bagaimana kalau saya ke depannya ini harus membuat jadwal kegiatan, supaya kegiatan saya saat bersama anak di jam sekolah itu tidak terbentur dengan kegiatan belajar saya pada pendidikan guru penggerak maupun
saya sebagai peserta PPG ini. Oke, baik. Jadi Pak Kanis akan membuat jadwal begitu ya Pak Kanis ya. Oke. Kira-kira nih pembagian waktu yang baik menurut Pak Kanis itu seperti apa? Kalau saya Bu, mungkin waktu yang baik mungkin kalau jam sekolah saya harus fokus. Saya harus Kalau fokus, jam sekolah fokus ya, Pak. dengan anak-anak. Sedangkan di luar jam sekolah nanti dan saat jam sore-sore hari itu saya harus luangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dari uh, dua kegiatan saya tadi, yang itu pendidikan guru penggerak dan juga pendidikan profesi guru. Oke, berarti rancangannya Pak Kanis itu harus fokus kalau jam sekolah dan sekolah. Kalau sudah selesai baru menyelesaikan tugas dua kegiatan yang luar biasa. Baik. Nah, kalau misalnya diberi skala yang dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Kanis sekarang berada di skala berapa? Kalau sekarang juga, Ya. saya merasa saya itu berada posisi 6. Ah, kalau menurut Pak Kanis ini, jadi skala 6 itu seperti apa kira-kira? Skala 6 itu saya rasa masih rendah sekali buat saya, Bu. Dan sebenarnya yang saya harapkan, saya mau lebih dari itu ya, supaya pekerjaan saya itu semakin lancar itu, karena tidak ada yang terbengkelai dari beberapa kesibukan yang saya jalankan. Oke, berada di posisi skala 6 ini Pak Kanis. Nah, bagaimana caranya supaya Pak Kanis mungkin bisa naik level gitu? Bagaimana caranya? Kalau untuk menaikkan level ya, Bu, ya. Saya mau menaikkan ke level 8 itu, satu caranya itu mungkin saya harus pintar-pintar mengatur waktu ini sekarang. Saya harus mengatur waktu dengan baik, mengerjakan tugas juga tidak boleh menunda-nunda itu. Mungkin itu salah satunya kalau pekerjaan saya banyak menunda-nunda sehingga menjadi menumpuk, membuat beberapa kegiatan itu menjadi berantakan. Oke, baik. Ada kemungkinan tidak Pak Kanis naik lagi ke level di atas 6? Ada. Oke. Kira-kira nanti solusi ini cara-caranya bagaimana? Caranya tadi itu mengatur waktu dengan baik, kemudian bagaimana saya harus bisa meminta bantuan dari orang-orang terdekat saya untuk bisa diajak kerjasama atau membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar tugas pokok saya sebagai guru. Contohnya kalau di rumah ini, misalnya kalau ada pekerjaan yang harusnya saya kerjakan sebagai kepala keluarga ya, maka saya bisa diberikan kepada istri saya gitu. Atau kalau di sekolah misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang bisa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru, mungkin saya bisa minta bantuan rekan guru untuk membantu saya dalam mengerjakan beberapa kegiatan yang membutuhkan kerjasama ya. Oke, baik. Berarti kalau di sekolah minta bantuan teman-teman guru, kalau di rumah keluarga ya. Oke, baik. Akan kira-kira kapan yang kegiatan ini bisa mulai lakukan Pak Kanis? Kalau setelah saya lulus dari ini, jadi mulai besok saya bisa rencanakan saya buat jadwal. Kira-kira apa kesimpulan Pak Kanis tadi? Sesi kita hari ini, dari sesi coaching kita hari ini, apa kesimpulan yang bisa Pak Kanis bisa ambil kesimpulan bagaimana? Ya baik, terima kasih ya. Setelah saya berbagi cerita terkait persoalan sehari-hari, saya merasa sangat senang sekali ya, Bu. Bisa lega, bisa pikiran tadi terbuka ini. Bagaimana dengan bercerita tadi saya bisa menemukan solusi dari persoalan sehari-hari itu dengan membuat jadwal mungkin ya tadi ya, Bu. Atau yang lain tadi dengan minta bantuan bersama dengan orang-orang terdekat saya agar pekerjaan saya bisa lancar. Oke, baik. Bagaimana perasaan Pak Kanis setelah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Kanis hadapi selama ini? Ya, senang ya. Senang. Oke, baik. Terima kasih Pak Kanis, sangat luar biasa.
Baik, terima kasih Ibu Fen. Setelah saya mendengar kegiatan atau saya mengamati kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi, Ibu Fen sungguh luar biasa. Artinya Ibu Fen sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sesungguhnya, di mana Ibu Fen itu sudah membangun kemitraan, terus berproses kreatif dan juga memaksimalkan potensi sesuai dengan yang dimiliki Ibu Feni. Terus mengenai kompetensi juga itu sudah sangat menonjol. Jadi Ibu Feni sudah tunjukkan kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Ibu Feni sebutkan di awal tadi sebelum melakukan coaching. Jadi di situ tadi Ibu Feni sudah mendengarkan aktif, terus Ibu Feni juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga problematika yang dialami oleh uh, Coach tadi itu sudah dikeluarkan semua dan Coach juga sudah menemukan solusi dari problematika ini. Jadi berdasarkan itu Ibu Fen, jadi ada satu hal mungkin yang saya mau tanyakan lagi. Kira-kira memungkinkan tidak atau masih adakah kompetensi lain selain itu tadi yang harus Ibu Feni kembangkan nanti ke depannya? Oke, baik Ibu. Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi ke depannya adalah kompetensi berkaitan dengan kehadiran penuh atau preference. Karena apa Ibu? Saya melihat tadi posisi saya itu masih memendam suatu masalah, belum mengeluarkan semua masalah yang dia hadapi. Seharusnya tadi saya melakukan teknik stop sehingga coach saya mungkin lebih rileks lagi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Kalau memang seperti itu, kira-kira kiat-kiat apa nanti ke depannya yang akan Ibu Feni lakukan agar kompetensi itu nanti bisa dijalankan? Oke, baik. Kiat-kiat yang saya lakukan mungkin nanti saya terus belajar ya Ibu ya, terus belajar dan praktekkan terus kompetensi coaching ini dengan coaching, baik dengan rekan guru, karena saya berpikir bahwa coaching ini juga nanti saya bisa lakukan untuk siswa-siswa saya seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa Ibu Fen. Saya rasa mungkin sekian dulu ya Ibu Fen kegiatan kita hari ini. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat siang Ibu Yana. Syukur Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Bu. Puji Tuhan, baik ya Ibu ya. Sebelum kita mulai proses coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan karena saya di sini sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching dari Ibu nanti dengan coaching. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa catatan atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian agar Ibu juga nanti bisa tahu. Rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan coaching nanti, saya harap Ibu sudah memiliki prinsip coaching atau prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga saya berharap Ibu di sini juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya ketika Ibu melakukan coaching itu nanti Ibu ketika melakukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, juga kehadiran penuh, Ibu menggunakan teknik rasa. Juga saya berharap nanti dalam proses percakapan nanti Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa.
Oke, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu, boleh ya? Boleh. Baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dari beberapa kompetensi yang sudah disampaikan, ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, luar biasa mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, ya. Mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci dalam menggali banyak hal dari coaching nanti ya, yang Ibu lakukan nanti untuk pertanyaan yang terakhir yang perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolok ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Jadi tolak ukur yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini nantinya, tentunya dalam kegiatan coaching ini saya menginginkan atau saya mengharapkan permasalahan yang disampaikan oleh coach saya itu tentunya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Terus yang berikutnya, tentunya saya menginginkan kegiatan coaching kami yaitu saya dapat menerapkan alur Tirta dengan mengedepankan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi-kompetensi yang sudah disampaikan. Ya baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya nanti meliputi alur Tirta, kemudian bisa menggali ide atau solusi dari seorang coach bisa dengan maksimal dan dapat tercapai saat proses percakapan nanti. Hanya itu yang saya tanyakan. Selanjutnya Ibu bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap prosesnya dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu, sudah siap tuh? Sudah siap. Selamat siang Bapak Kanis. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Bu. Puji Tuhan ya Pak, kita semua dalam keadaan baik. Jadi saya dengar Pak katanya ada yang ingin Pak Kanis mau sampaikan dengan saya. Kira-kira apa yang Pak tahu? Oh iya Bu. Sini Bu, saya mau curhat nih. Saya masalah soal kesulitan saya dalam mengatur waktu itu. Kira-kira tujuan dari Pak Kanis membicarakan dengan saya itu seperti apa? Saya berharap dengan berbagi cerita dengan Ibu persoalan yang sedang saya hadapi sekarang ini bisa teratasi dan saya bisa menemukan solusi yang terbaik dari persoalan yang sekarang saya hadapi. Kira-kira Pak Kanis, kalau boleh saya tahu masalah yang dihadapi Pak Kanis saat ini kira-kira seperti apa? Ya Bu, masalah yang saya hadapi sekarang ini yaitu saya kurang fokus ketika saya mengajar di kelas bersama anak, sehingga membuat anak-anak saya itu kadang ditelantarkan. Apalagi sekarang saya ini sedang menjalankan 2 kesibukan secara bersamaan Bu, di luar tugas pokok saya sebagai mengajar, yaitu sekarang saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 dan juga sebagai peserta PPG. Itu yang membuat saya merasa kurang fokus. Luar biasa sekali ya, sebagai seorang Pak Kanis bisa menjalankan
3 kegiatan penting secara bersamaan. Oke Pak Kadis, kira-kira masalahnya di sini itu apa Pak Kadis? Masalahnya Bu, saya itu susah sekali mengatur waktu dengan baik, sehingga itu yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan saya selama ini berantakan. Kalau boleh saya tahu juga Pak Kadis, kira-kira bagaimana Bapak Kadis selama ini mengatur waktunya? Kalau selama ini yang saya lakukan Ibu seperti biasa lah, mengalir gitu saja. Kadang kalau ada pekerjaannya tidak sempat saya kerjakan di rumah, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kesibukan saya sebagai calon guru penggerak atau sebagai peserta PPD. Kadang karena ada kesibukan terlalu banyak di rumah, sehingga saya harus mengambil atau mencuri kesempatan di jam sekolah. Iya. Kira-kira Pak Kadis, menurut Bapak Kadis, pengaturan waktu yang terbaik menurut Bapak Kadis itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau saya berpikir renungkan ya, mungkin ke depannya ini saya harus membuat skala prioritas di dalam kesibukan saya, dan juga membuat jadwal kegiatan supaya saya bisa mengatur waktu itu dengan baik antara pekerjaan saya di sekolah dengan pekerjaan saya di luar sekolah. Jadi itu idealnya ya menurut Bapak Kadis. Jadi Bapak Kadis tadi katakan Bapak Kadis itu harus mengatur waktu dengan baik, tentunya dengan membuat schedule yang secara struktur. Jadi itu bisa dikatakan dari skala sampai 10, ideal yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis itu berada di level yang ke-10. Terus Bapak Kadis saat ini kira-kira berada di level yang keberapa? Ya Bu, kalau saya rasa posisi saya sekarang itu masih pada posisi 6. Dan saya berharap, saya inginnya mau naik level ke posisi 8. Jadi itu harapan Bapak Kadis menginginkan naik ke level 8. Kira-kira supaya bisa naik ke level 8, kira-kira apa yang harus Bapak Kadis lakukan? Ya, salah satunya tadi harus membuat schedule atau rencana prioritas, dan juga membuat jadwal yang rapi. Dan tak kalah penting, saya harus berkomunikasi dengan orang-orang terdekat sekitar saya. Satunya keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Itu kalau di rumah ya. Dan kalau di sekolah mungkin saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya atau kepala sekolah, agar pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan bantuan dari teman-teman guru itu saya bisa jalankan dan bisa selesaikan tepat waktu. Kira-kira jadwal terstruktur, terus solusi dari Bapak Kadis itu kira-kira kapan itu akan Bapak Kadis lakukan? Ya, secepatnya mungkin besok lah. Itu saya bisa buat. Sekali ya Bapak Kadis. Terus apakah nantinya solusi atau apa yang Bapak Kadis rencanakan itu apakah tidak menemukan kendala? Kalau soal kendala yang dalam kesibukan saya pasti ada. Salah satunya dalam kegiatan belajar saya sebagai guru penggerak dan juga sebagai peserta PPG itu, karena belajar sistem jaringan pasti kendala itu ketika saya mengerjakan tugas itu terkadang saat mengirimkan tugas tiba-tiba jaringannya hilang atau mati. Itu yang menyebabkan masalah pekerjaan saya itu tertunda. Dan salah satu juga kendalanya itu kesibukan keluarga. Kadang tiba-tiba ada saja kesibukan sebagai kepala keluarga
kesibukan keluarga. Dari kendala-kendala yang sudah Bapak Kadis sampaikan, apakah ada tidak orang-orang di sekitar atau di sekeliling Bapak Kadis yang bisa membantu Bapak Kadis untuk membantu mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, kalau saya pikir Ibu ya, adalah ya salah satunya keluarga terdekat, istri. Istri itu supaya bisa memahami dengan kesibukan saya, ya, dan juga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan saya yang bisa dikerjakan oleh keluarga saya, khususnya pekerjaan-pekerjaan di luar tugas pokok saya. Dan yang bisa membantu saya juga kalau di sekolah itu rekan-rekan gitu. Luar biasa ya Bapak Kadis. Kalau saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis itu, salah satunya tadi peran keluarga itu sangat penting dan luar biasa dalam kehidupan Bapak Kadis. Oke Bapak Kadis, dari pembicaraan kita dari awal hingga sekarang ini Bapak Kadis, kira-kira apa yang Bapak Kadis dapatkan penting dalam pembicaraan ini? Ya Bu, yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Ibu tadi, yang pertama saya sangat senang sekali karena saya bisa berbagi cerita, berbagi persoalan yang sedang saya hadapi bersama Ibu. Dan juga yang terpenting, setelah saya bercerita, saya bisa menemukan inspirasi baru, menemukan solusi yang tepat dari persoalan-persoalan terkait bagaimana cara saya mengatur waktu dengan baik. Terima kasih Bapak Kadis. Jadi harapannya apa yang Bapak Kadis sudah sampaikan, solusi yang Bapak Kadis sudah dapatkan, dan terus kendala-kendala itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Kadis. Harapannya semoga tugas-tugas lagi yang menjadi tugas pokok Bapak Kadis dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sukses selalu ya Bapak Kadis ya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah melihat dan mengamati proses percakapan dari Ibu dengan coachingnya terkait coaching. Tadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Sebelum menyampaikan Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal, boleh ya? Boleh Bu. Oke Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya tadi, tentunya ada beberapa prinsip-prinsip yang saya sudah lakukan. Tentunya yang pertama itu saya membangun kemitraan, terus yang kedua saya melakukan proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coach. Terus tentunya dalam melakukan kegiatan coaching tadi saya juga tidak meninggalkan yang namanya kompetensi, ya, kompetensi coach itu sendiri. Dan ini yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama itu mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tentunya coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang diinginkan. Ya, baik Ibu, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang itu sesuai dengan catatan saya. Pada catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu tadi terbukti saat Ibu berbicara, Ibu merasa setara. Kemudian tadi pada proses kreatif di mana Ibu tadi berusaha untuk menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi juga terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, juga sudah memaksimalkan potensi dari seorang coach, juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua yang Ibu
inginkan, yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif, juga yang kedua tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah catat itu tadi Ibu sudah terlaksana semuanya dengan baik. Dan yang paling penting di sini dari proses tadi, saya melihat Ibu juga sudah menggunakan alur tirta, dan di mana tadi Ibu memulai dengan percakapan model tirta dengan pertama tujuan, yang kedua tadi ada identifikasi masalah, lalu yang ketiga tadi ada rencana aksi, dan juga tadi yang keempat itu ada tanggung jawab. Nah, gambaran umum dari catatan saya di sini tadi saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Sangat bagus, Ibu. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir, Ibu, mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu tentunya yaitu kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh yang diharapkan Ibu itu lebih bisa dikembangkan nanti ya. Dan saya berdoa teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan atau Ibu lakukan dalam diri Ibu, juga bukan hanya potensi ini, melainkan juga bisa potensi-potensi lain yang bisa mempertajam ketika memberikan suatu pelayanan coaching terhadap mitra atau terhadap coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya. Nanti ketika memberikan suatu coach bisa sesuai dengan harapan yang bisa diharapkan pada para hikmah coaching, terutama pada pelayanan coach Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, dan itu harus dilaksanakan. Oke, baik. Selamat pagi Pak Brasius. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini saya mendapatkan jadwal observasi Pak sebagai jadi coach, terus Ibu Vila sebentar jadi coachnya. Tapi sebelum kita jauh melangkah dalam proses kegiatan observasi ini, saya ingin menanyakan mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, pengembangan kompetensi yang ingin saya lakukan saat ini yaitu yang pertama, saya mengembangkan kompetensi perhatian penuh dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati dalam proses coaching? Ya, mungkin pada perhatian penuh ya. Perhatian penuh. Oke, baik. Jadi kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya nanti, saya mendapatkan hal baru dalam hal pengembangan kompetensi saya dalam coaching ini. Oke, baik, sesuai dengan alur kita, Pak ya. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai proses coachingnya. Bisa. Terima kasih. Masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Anies. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Anies. Ibu pasti datang ke sini ingin menceritakan sesuatu ya, Mi? Iya Pak Anies, tentunya seperti itu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Iya Pak Anies, kebetulan saya ini memiliki masalah Pak Anies di awal tahun ajaran. Oh, itu ya Bu, punya masalah. Lalu apa tujuan dari percakapan kita? Selain untuk berbagi Pak Anies, saya juga ingin menemukan solusi. Mungkin dengan bercerita dengan Pak Anies, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak Anies. Seperti itu.
Oh gitu ya Beh. Lalu apa masalah yang ibu alami saat ini? Ya, begini Mbak Ganis, kebetulan di awal tahun ajaran kemarin itu saya melakukan asesmen diagnostik. Saya adalah guru kelas 2 SD Mbak Ganis. Menurut saya, ketika siswa itu sudah naik kelas 2 SD, saya berpikir bahwa mereka ini membaca dan menulisnya itu saya rasa mereka sudah baik. Tetapi setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya menemukan ada salah satu siswa saya itu dia belum bisa membaca sama sekali. Bahkan ada beberapa huruf yang belum dia kenal. Mungkin ini adalah titik persoalan yang saya hadapi sama ini Bapak Kadis. Mungkin seperti itu. Oh iya, berarti ibu itu punya masalah di kelas ya, bersama dengan anak murid ibu. Ini Iya, salah satu ada murid ibu yang belum tahu baca. Ya. iya. Lalu apa media atau metode apa yang selama ini mungkin ibu gunakan? Seperti apa? Selama ini Bapak Kadis, terus terang saya sistem pembelajarannya itu saya mengajar secara klasikal. Terus media yang saya gunakan itu saya hanya memanfaatkan buku pembelajaran sebagai referensi dari kegiatan KBM saya setiap hari. Jadi karena saya mengajarnya secara klasikal, jadi saya susah menyediakan waktu untuk siswa tersebut untuk dibimbing karena siswa-siswa yang lain juga saya harus perhatikan. Jadi siswa yang belum bisa membaca ini saya tidak fokus untuk membimbing dia. Jadi mungkin karena saya tidak membimbingnya, saya tidak menyiapkan waktu khusus untuk dia, makanya dia ini dalam kelasnya itu tidak aktif. Mungkin seperti itu. Itu ya Bu, persoalannya ibu tadi, anak ibu itu susah sekali membaca. Lalu ibu menjelaskan bagaimana metode yang sudah ibu gunakan selama ini. Lalu ibu, apa solusi yang mungkin ibu bisa lakukan agar masalah anak ibu di kelas itu bisa teratasi? Nah, selama ini Bapak Kani saya coba eh, memikirkan untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk siswa tersebut. Kebetulan Bapak Kanis di sekolah kami itu kan memiliki guru senior. Kebetulan dia juga ibu mengajar di kelas 1. Saya berpikir bahwa guru ini mungkin saya bisa meminta pengalaman dari guru tersebut supaya bisa dibagikan kepada saya, di mana kiat-kiatnya dalam mengajar siswa yang belum bisa mengenal huruf atau belum bisa membaca itu dapat terselesaikan masalahnya. Terus mungkin saya juga berpikir bahwa selain buku, saya juga harus menyediakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Contohnya mungkin saya harus menyediakan video pembelajaran yang berkaitan dengan calistung. Terus saya juga harus menyediakan kartu huruf. Artinya saya harus bisa memahami kebutuhan siswa agar dia bisa bersemangat untuk belajar. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ibu itu bisa menemukan solusinya itu. Ya, salah satu yang menarik tadi ibu mau berkolaborasi dengan rekan guru senior. Iya. Nah itu ada hal yang sangat tepat sekali ibu. Dan juga ibu tadi menjelaskan bahwa solusinya itu dengan anak itu sering membaca buku dan juga menonton video menarik agar anak itu punya rasa ketertarikan untuk membacanya, sehingga dia dengan melakukan berbagai strategi yang ibu lakukan mungkin kedepannya anak itu akan bisa berubah dan bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa membaca lancar. Dari solusi yang ibu sampaikan tadi, kalau sekarang Bu, kalau lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira
ibu sekarang itu posisinya ada di mana? Karena siswanya itu belum bisa membaca sama sekali, jadi saya merasa bahwa saya saat ini berada di level yang ke-5, Anies. Kalau ke depan ibu yang ingin harapkan supaya bisa naik level, ibu mau ada perubahan anak tersebut ke level yang mana? Tentunya sebagai guru saya mempunyai harapan agar siswa saya itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga ketika saat ini saya berada di level yang ke-5, mungkin kedepannya saya menginginkan bahwa siswa saya itu berada di level yang ke-7. Uh, dari solusi terus rencananya ibu mau menjalankan persoalan ini, strategi yang ibu terapkan itu kira-kira rencananya kapan agar persoalan ini bisa terselesai? Saya pastikan solusi atau apa yang saya inginkan atau apa yang sudah saya sebutkan tadi itu, saya berharap bahwa minggu-minggu ke depan ini, 2-3 hari ke depan ini, saya akan jalankan. Pertama saya akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan saya di sekolah. Terus saya juga menemui guru senior saya. Saya mau membicarakan berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terus mungkin 2-3 hari ke depan ini juga saya juga mau menyediakan media pembelajaran seperti itu. Kira-kira dari rencana yang ibu jalankan ke depan ini, apakah nanti ada kendala atau bagaimana? Tidak menutup kemungkinan apakah ke depannya mungkin sebagai manusia pasti kendala itu pasti ada. Misalnya saya harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa dengan apa yang sudah saya siapkan. Terus yang berikutnya mungkin saya juga membutuhkan waktu dari senior saya. Terus mungkin kendala yang lainnya juga dari siswa tersebut, mungkin si siswanya ini dia tidak datang sekolah atau sakit, mungkin seperti itu. Selanjutnya itu dari rencana ini, apakah ada dukungan atau bantuan dari orang lain agar rencana ibu ke depannya terkait persoalan itu dapat teratasi? Tentunya saya berharap ada orang-orang yang bisa membantu saya. Yang pasti mungkin kalau sekolah saya juga minta bantuan dengan rekan-rekan kerja saya, rekan guru saya. Terus tidak lupa lagi saya harus bisa berkolaborasi dengan orang tua dari siswa tersebut. Saya harus bisa berbicara dengan orang tuanya berkaitan dengan kondisi siswa tersebut. Terus saya juga berpikir bahwa mungkin orang tuanya bisa mengizinkan si siswa ini dia pulang sedikit lebih terlambat dari teman-temannya, sehingga mungkin ada waktu khusus yang bisa saya sediakan, sempatkan untuk saya bimbing siswa tersebut di luar jam pembelajaran saya. Baik, Ibu tadi begitu banyak sekali menjelaskan bagaimana solusi, terus rencananya ke depan seperti apa agar persoalan ibu terhadap kesulitan yang dialami oleh anak murid ibu teratasi. Lalu yang terakhir ini, dari percakapan kita tadi, apakah ibu bisa menyimpulkan apa yang dapat dari percakapan kita? Dari percakapan dari awal hingga saat ini, terus terang di awal pembicaraan tadi mungkin saya masih merasa resah, galau karena persoalan yang saya hadapi. Tapi di akhir pembicaraan ini saya merasa agak lega karena mungkin sedikit banyaknya permasalahan itu bisa saya temukan solusinya. Terus kemungkinan ke depan nanti saya akan bisa menjalankan
apa yang sudah saya komitmenkan tadi. Yang pertama itu mungkin ada perbaikan-perbaikan berkaitan dengan mungkin metode atau media pembelajaran. Terus dari pembicaraan juga tadi saya juga menemukan bahwa berkolaborasi itu sangat penting, apalagi berkolaborasi dengan teman maupun orang tua siswa. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah lega ya? Oke, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita dengan saya. Semoga apa yang dialami Ibu sekarang ini kedepannya masalah-masalah itu tidak terjadi lagi ya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kanisius. Percakapan observasinya sangat cair ya, belantang. Terus saya ingin mengajukan pertanyaan refleksi terhadap kegiatan observasi kita kali ini. Bagaimana perasaan Pak menilai performa Pak menjadi coach? Perasaan saya senang sekali. Saya merasa komunikasi saya dengan putri saya itu begitu lancar dan tiada beban. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai diri sendiri seperti itu? Karena saya menganggap putri saya itu sebagai mitra saya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oke, jadi yang saya amati tadi pada saat coaching berlangsung, Bapak sangat baik melakukan atau menawarkan solusi melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ibu villa tadi mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi. Contohnya seperti video pembelajaran tadi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Pak Kanis tadi, Pak Kanis sudah diajukan itu merangsang ibu villa ini mendapat ide terhadap permasalahan yang dihadapi seperti itu. Mungkin itu saja. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tanyakan tentang diskusi kita ini. Kira-kira rencana Bapak ke depan itu bagaimana? Kira-kira rencana ke depan? Rencana saya ke depan Pak, setelah saya melakukan coaching dengan coach saya tadi, rencana saya ingin mengembangkan lagi Oke. kompetensi dalam coaching. Jadi salah satu yang saya ingin tingkatkan di sini yaitu pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Mungkin itu saja kegiatan observasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kanisius, Pak Ibu Afila. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama. Rokok sudah.